Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan memulai pelajaran kita di awal semester baru ini, yaitu tentang listrik statis. Nah, apa sih listrik statis itu? Kemudian, apakah ada contoh listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, untuk mengawali pelajaran tentang listrik statis, yaitu kita akan membahas dulu tentang pengertian listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis. Jadi pengertian listrik sendiri itu adalah kumpulan muatan dalam jumlah yang tertentu. Sedangkan statis sendiri itu berarti keadaan yang tetap atau keadaan diam. Sehingga singkat kata, listrik statis itu juga bisa disebut dengan listrik yang diam. Nah, kemudian contoh fenomena listrik statis yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama misalnya, batang karet yang keras, batang kaca atau penggaris plastik digosok dengan sepotong kain. Fenomena yang kedua yaitu ketika kita menyisir rambut yang kering dengan menggunakan sisir plastik. Yang ketiga, menyetrika baju nilon. Dan yang keempat, petir. Nah, petir ini adalah fenomena yang sangat sering terjadi di sekitar kita, apalagi saat ini keadaan cuaca itu sering mendung, hujan, sehingga sangat sering terjadi fenomena petir. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai bagaimana petir itu bisa terjadi, bagaimana ketika petir atau kilat menyambar bisa menyebabkan kebakaran, atau kenapa ketika menyambar sebuah pohon, pohonnya bisa terbakar. Nah, nanti kita akan belajar dengan lebih rinci di bab selanjutnya pada beda potensial di bab tentang listrik dinamis. Nah, tadi kalau di pengertian listrik statis kita menyebutkan tentang muatan listrik. Nah, maka kita akan belajar apa sih muatan listrik itu. Nah, yang pertama, benda yang digosok dengan benda lain sehingga menimbulkan listrik statis disebut benda bermuatan listrik. Contoh misalnya ketika kalian meniup balon, kemudian balon itu digosok-gosokkan ke rambut kalian, rambut yang kering, kemudian ketika kalian melepaskan, maka balon-balon tersebut akan menempel pada langit-langit atap. Nah, itu terjadi karena balon tersebut ketika telah digosokkan ke rambut kalian, balon tersebut telah bermuatan listrik. Nah, muatan listrik itu sendiri adalah pembawa sifat kelistrikan suatu benda. Baik, elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Nah, ada sifat-sifat muatan listrik. Kalau kalian lihat, di sini ada tiga gambar yang berbeda. Gambar yang pertama yaitu ketika muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Kemudian yang kedua yaitu ketika muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif, maka muatan listriknya akan saling tolak-menolak atau saling menjauhi. Begitu pula sama dengan
gambar yang ketiga, yaitu muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka akan saling tolak-menolak. Jadi inti dari sifat muatan listrik yaitu ketika kedua benda yang muatan listriknya berbeda didekatkan, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika kedua benda yang memiliki muatan listrik yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Nah, kita akan sedikit membahas tentang atom, karena pembahasan mengenai muatan listrik tidak bisa terlepas dari teori atom. Ya, jadi kita akan membahas sedikit secara umum teori atom. Yang pertama yaitu atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Yang kedua, atom terdiri atas inti atom dan kulit atom. Yang ketiga, inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron netral atau tidak bermuatan. Kemudian yang keempat, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada kulit atom. Dan yang kelima, besar muatan proton sama dengan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Model atom. Kita akan mempelajari beberapa model atom, yaitu yang pertama adalah atom hidrogen. Atom hidrogen adalah atom yang berasal dari unsur kimia hidrogen. Pada atom hidrogen terdapat satu proton dan satu elektron yang bergerak mengelilingi proton melalui kulit atom. Yang kedua adalah atom helium. Atom helium berasal dari unsur kimia yang bernama helium. Dalam atom helium terdapat 2 neutron, 2 proton, dan 2 elektron. Neutron dan proton terletak di inti atom, sedangkan elektron terletak di kulit atom. Dan atom selanjutnya yaitu atom litium. Atom litium adalah atom yang berasal dari unsur kimia bernama litium. Dalam atom litium, jumlahnya lebih kompleks, yaitu terdapat 3 buah proton dan 3 buah neutron di inti atom, serta terdapat 3 buah elektron yang mengelilingi inti atom.